Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa penggerak pendidikan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Ibu Nur Hayati yang merupakan wali siswa dari Ananda Maida Ilma Nur Syifa, siswi kelas 4 dari MI Sunan Pandanaran. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin. Di masa pandemi ini semoga sehat semuanya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak siapa? Mbak Naila. Mbak Naila. Dari saya bagaimana, ada yang bisa kami bantu Mbak? Oke, dari program pengabdian kami ini salah satunya adalah membuat tugas tentang menyuarakan tentang pandemi, bagaimana kondisi pandemi ke belakang kemarin dan juga apa persiapan yang perlu dipersiapkan untuk kedepannya. Kita sudah punya beberapa pertanyaan, mungkin Ibu bisa menjawab itu sebagai bekal kami untuk kedepannya. Oke Ibu, saya mulai Oke. Yang pertama, sebagai orang tua, sebagai yang mendampingi anak selama pandemi, selama belajar daring, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, kebetulan kami juga untuk mendampingi anak itu juga kebetulan saya juga sudah terbiasa gitu ya, udah terbiasa, tapi juga kami tetap berharap yang lainnya juga untuk kegiatan pandemi, kegiatan dalam arti kegiatan belajar melalui sistem jaringan, memang di sisi lain anak-anak itu bisa terlayani, namun demikian tidak semuanya, karena jadi kendala juga, tidak semuanya karena dengan melalui jaringan itu jaringannya bisa bagus semuanya. Jadi memang ada kendala jaringan, kadang kalau listrik mati, kemudian terbatas kuota seperti itu. Jadi kan sebelum pandemi juga pastinya sudah mendampingi anak belajar ya. Bedanya apa Bu ketika sebelum pandemi dan ketika pandemi yang belajar benar-benar belajar dari rumah? Begini Mbak, untuk ketika sebelum pandemi otomatis semua materi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, jadi di rumah tinggal melanjutkan, mana membantu, mana nanti yang belum jelas, belum paham untuk materi-materi yang disampaikan di sekolah. Tetapi selama pandemi ini, meskipun juga sudah ada solusi untuk penjelasan materi lewat video dari bu gurunya, video pembelajaran dari gurunya, namun demikian karena situasi bertemu dengan guru, bertemu dengan teman, kondisi di sekolah, yang jelas ada perbedaan di mana kondisi di rumah dengan kondisi di sekolah itu jelas menjadikan pengaruh dalam kegiatan belajar anak-anak. Jadi kalau misalnya di rumah otomatis kan untuk tata tertibnya misalnya sebentar ya, itu kadang seperti itu. Tetapi kalau misalnya di sekolah juga untuk penjelasan mungkin secara langsung dari bu gurunya langsung. Dan satu hal yang perlu dipahami bersama, bahwa ada pembelajaran yang harus diterima langsung, pembelajaran karakter yang diberikan dari sekolah itu mungkin tidak semua didapatkan ketika pelajaran melalui daring seperti itu. Jadi untuk kegiatan belajar selama pandemi melalui daring, memang di sisi lain memang itu suatu wujud rasa tanggung jawab dari pihak sekolah untuk memberikan pendidikan, memberikan pembelajaran kepada anak-anak sebagai hak asuhnya di sekolah. Namun demikian memang ada
suatu kerjasama dari pihak sekolah dengan guru melalui kegiatan daring, bagaimana nanti melalui bisa video call, bisa juga melalui WA, atau bisa juga melalui foto yang ada kegiatan di rumah. Alhamdulillah untuk kegiatan yang ada di rumah, kegiatan melalui sistem jaringan ini karena bukan suatu rencana, suatu kegiatan yang direncanakan pada awalnya. Karena apa? Karena ini suatu tanggap darurat dari kegiatan-kegiatan bagaimana untuk mengatasi di mana anak-anak tidak ke sekolah tetapi juga tetap bisa melangsungkan kegiatan belajarnya. Untuk hasilnya ya Mbak ya, secara umum, secara dilihat dari hasilnya memang ada beberapa kendala atau beberapa kurangnya maksimal dari hasil capaian. Karena apa? Karena itu tadi terpengaruh oleh kondisi di mana setiap rumah, lingkungan di rumah anak-anak itu tentu saja berbeda. Nah, jadi masing-masing anak itu tentu saja juga berbeda. Apalagi seperti ini misalnya ya, guru jelas sudah ada kompetensinya untuk mentransferkan ilmunya, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, memberikan rasa keteladanan kepada anak-anaknya. Tetapi untuk kendalanya jika diadakan daring, sosok seorang guru, keteladanan dari guru yang bisa dilihat anak-anak ketika tatap muka, ketika tatap muka. Namun karena dengan sistem daring hanya video, bahkan mungkin hanya mendengar suaranya, hanya melihat video, mungkin video animasi gitu. Jadi untuk pembentukan karakternya mungkin juga yang harus biasanya dibentuk di sekolah secara langsung, secara bersama-sama, dan itu juga bisa memberikan motivasi kepada anak sendiri. Nah, itu juga ada perbedaan iya. PJJ dan PJJ. Berarti poinnya itu ya Bu, selama mendampingi anak belajar di rumah itu pasti porsinya lebih banyak, karena itu tadi sebelum PJJ kan kita sebagai orang tua dan guru kan berbagi tugas. Ketika di sekolah anak diasuh oleh guru, sedangkan di rumah diasuh oleh orang tua. Ketika pembelajaran jarak jauh, otomatis yang tidak bisa disampaikan oleh guru melalui daring, maka tugasnya dialihkan kepada orang tua. Jadi seperti indikannya Ibu tadi bahwa keteladanan, pendidikan karakter itu lebih banyak porsinya, itu keteladanannya dilihat dari orang tuanya sendiri. Kemudian itu ya Bu, komunikasi antara orang tua dan guru itu tadi ya. Jadi ada porsi dan juga komunikasi yang bisa kita ambil. Kemudian yang Ibu alami selama mendampingi anak belajar jarak jauh, kendalanya kira-kira apa saja Bu? Yang jelas untuk fasilitas ya Mbak ya, fasilitas HP. Karena apa? Karena yang lewat dengan Google gitu, pembelajaran lewat online gitu, kadang ini karena bergantian HP, dan waktu ini kan memang anak-anak sebenarnya belum saatnya untuk pegang HP gitu ya. Jadi memang kendalanya atau efeknya jadi anak tergantung dan ada kadang menemukan titik jenuhnya. Karena apa? Karena tidak bertemu dengan gurunya, tidak bertemu dengan mungkin karena
sekarang gurunya digantikan oleh orang tuanya masing-masing, dan tidak semua, misalnya tidak semua materi itu dikuasai oleh orang tuanya. Mungkin seperti saya alami, saya untuk yang materi-materi tertentu saya mungkin kurang menguasai. Dan kalau dilihat ya, diambil, bisa dikatakan kalau orang tua untuk menunggu anak belajar mungkin bisa, bisa menunggui. Tetapi untuk membimbing, memberikan pembelajaran yang ada di sekolah yang mungkin memang kualifikasinya tidak sesuai, atau misalnya tidak dikuasai, nah itu jadi masalah. Misalnya mungkin untuk yang seperti bahasa Arab gitu, mungkin yang hal-hal pembelajaran tertentu yang merupakan ciri khas keagamaan kepondokan, karena itu kalau misalnya tidak menguasai juga otomatis seperti orang tua juga menjadi kendala gitu ya. Dan itu akhirnya komunikasi dengan wali murid. Jadi saya minta misalnya untuk pembelajaran, kadang kan anak-anak diminta untuk video gitu ya, video misalnya video kegiatan di rumah. Nah, saya juga menginginkan bahwa dari guru juga memberikan video pembelajaran. Kalau misalnya bukan animasi loh Mbak, animasi ya, karena animasi mungkin dengan melihat gurunya secara langsung itu juga anak-anak bisa menimbulkan rasa semangatnya, atau bisa juga secara penjelasan yang melalui video itu bisa lebih jelas dan membantu untuk masalah-masalah yang ketika dijumpai ada permasalahan, kesulitan, bisa menjadikan solusi gitu. Oke, berarti dari kendala itu tadi ada 2 poin. Yang pertama yaitu fasilitas fasilitas dan penggunaannya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan orang tua dalam penguasaan materi itu tadi. Kemudian seperti dahulu Ibu tadi bahwa anak sewaktu-waktu itu dapat mengalami kejenuhan, Bu. Itu kan pasti moodnya akan naik turun, mood belajarnya. Kadang dia akan semangat, kadang dia ngedown gitu. Nah, itu bagaimana cara Ibu mengatasi situasi yang seperti itu? Ya, sebelum saya berikan bagaimana untuk solusinya ya, itu perlu saya sampaikan bahwa memang kadang ada memang kejenuhan, apalagi kalau video gitu ya Mbak ya. Video itu dalam arti dimintanya misalnya pas hari libur gitu, jadi anak-anak pernah menyampaikan video lagi gitu. Nah, itu karena apa? Karena saat ini misalnya untuk sehari-harinya sudah kegiatan, namun untuk kegiatan pas di hari libur itu juga kadang diminta untuk mengirimkan. Nah, itu kadang awalnya sih biasa, maksudnya enjoy, seneng gitu, tetapi kadang ada kejenuhannya untuk membuat video. Karena apa? Karena untuk membuat video dan anak itu merasa itu dinilai, dan itu kan tidak sekaligus jadi Mbak. Videonya apalagi kalau misalnya yang nyanyi, olahraga gitu kan harus berulang videonya. Nah, mungkin ketika tidak sekali jadi, itu yang menjadikan kejenuhan pada anak-anak gitu. Dan kalau misalnya untuk selain itu ya, untuk kejenuhannya misalnya mungkin harus gantian dengan kakaknya, sehingga tidak bisa memberikan pengiriman secara tepat, mungkin siang hari harus sampai malam hari
itu kadang seperti itu. Oke, untuk ibu sendiri mengatasi kejenuhan anak itu mungkin ada apa buat game atau apa untuk meningkatkan kejenuhan itu tadi agar tidak menjadi sebuah problem. Oh iya, iya. Nah, kalau saya itu tetap diberikan motivasi gitu ya Mbak ya. Motivasi, dibesarkan hatinya. Kamu pasti bisa. Nah, bisa, mesti diberikan waktu untuk kelonggaran waktu untuk pengiriman, dan itu juga merupakan perhatian dari bu guru dari sekolah. Bu guru masih menunggu, harus bisa, dan anak-anak harus tetap semangat. Berarti tidak cuma anak yang moodnya harus stabil, tapi kita sebagai orang Iya, tua iya, juga iya, semangatnya, iya, moodnya iya. juga harus tetap terjaga ya. Dan memang secara umum kendala-kendalanya seperti itu ya Mbak ya. Yang bisa dilihat secara umum itu mereka orang tua yang tidak mempunyai basis pedagoginya ya. Itu karena nggak pernah, mungkin tidak ilmunya tidak sesuai dengan yang mungkin yang dipelajari dulu, kok tiba-tiba harus menjadi guru gitu ya, harus menjadi guru, dipaksa oleh keadaan. Iya, tidak hanya sekedar menunggui anak belajar, tetapi juga harus membantu bagaimana anak bisa memahami, bagaimana anak bisa tetap semangat, bagaimana anak tetap bisa terkondisikan ketika anak-anak merasakan kejenuhan seperti itu. Untuk pembagian waktunya sendiri kan begini Bu, ketika dalam pembelajaran yang luring dulu sebelum pandemi itu kan ada jam sekolah, di rumah jam main, jam belajar itu kan tertata. Nah sedangkan ketika anak full 24 jam di rumah, Ibu bagaimana Ibu memanajemen waktu itu sendiri? Kalau saya kebetulan kalau saya pas seperti ini ya, saya di sekolah otomatis anak saya di rumah. Kemudian ini waktu PAT, waktu ujian, soalnya sudah saya ambil tetapi belum tersampaikan ke anak. Saya yang jelas itu kerjasama dengan bu gurunya, saya minta toleransi gitu, toleransi kepada bu gurunya. Saya juga posisinya seperti ini, misalnya harus ke sekolah, harus kerja dulu, dan nanti bisa ketemu anak mungkin setelah jam 11 gitu ya. Nah itu saya minta izin dengan bu gurunya, dan ketika saya tinggal gini, anak saya tetap saya berikan waktu ini, waktu saat ini jam sekian sampai jam ini jam sekolah gitu. Kalau misalnya karena apa? Karena saat ini sekolahnya pindah di rumah, belajarnya pindah di rumah. Jadi untuk nanti bermainnya nanti setelah jam sekolah seperti itu. Nah, namun seperti itu juga kadang ada permintaan anak juga sampai istirahat dulu, ya boleh istirahat dulu. Jadi tetap kita berikan untuk waktu istirahat. Karena apa? Karena yang tadi saya atur kan Mbak, saya katakan tadi kondisi di rumah dengan di sekolah jauh berbeda. Ya, kondisi ruangannya, kondisi lingkungannya itu memberikan pengaruh yang signifikan untuk kegiatan belajar anak di rumah dan di sekolah, bedanya seperti itu. Jadi untuk di rumah tetap saya berikan kelonggaran dan yang jelas kita pun juga komunikasikan dengan pihak sekolah. Jadi untuk pembelajaran yang daring ini juga harus ada toleransi gitu, toleransi untuk anak. Intinya saat ini anak tetap semangat, sehat badannya ya Mbak ya, sehat itu lebih utama.
Kemudian untuk anak-anak juga tetap kita berikan kelonggaran dalam arti diberikan waktu, disisihkan waktu juga untuk beristirahat, buat nanti setelah istirahat, semoga setelah istirahat bisa mengembalikan semangatnya untuk belajar. Itu Bu, kita minta tips untuk orang tua di rumah. Apa sih yang harusnya dilakukan oleh orang tua selama menemani anak belajar di rumah? Kalau saya kalau misalnya anak itu suruh belajar, saya usahakan saya juga kegiatannya yang ini menciptakan kondisi suasana belajar juga. Jadi saya juga belajar maksudnya baca apa gitu Mbak. Jadi ketika anak disuruh belajar tidak merasa saya disuruh belajar tetapi orang tua saya kok tidak menunggu, tapi memang menunggunya tidak harus menunggu selama berapa gitu ya, tapi nanti sambil melakukan kegiatan lain. Ya, ketika nanti sudah waktu misalnya waktu mungkin sudah berapa waktu gitu terus ditanyakan bagaimana, tetap dipantau tapi orang tua juga tetap melakukan aktivitasnya. Iya. Jangan sampai misalnya saya kok anak saya suruh belajar kok saya santai, mungkin saya tinggal tidur gitu, insya Allah saya usahakan tidak. Oke, berarti tips-tipsnya untuk orang tua adalah menciptakan kondisi belajar menyenangkan gitu aja Bu. Terus learning by doing, jadi belajar tapi sambil tetap melakukan sesuatu. Gitu. Nah itu kadang misalnya seperti ini, anak itu kalau misalnya disuruh gitu ya, disuruh dengan diajak beda Mbak, dalam menciptakan suasananya. Misalnya ayo, misalnya Mbak Mida bisa membantu ibu menjemuri gitu, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya hanya disuruh gitu, kadang itu saya tidak tampakkan untuk kontribusi langsung. Iya gitu. Dan jadi memang masa pandemi itu juga untuk tumbuhnya anak, misalnya ada misalnya di sisi lain untuk kegiatan yang di sekolah mungkin ada masalah gitu ya, nggak bisa tanya langsung ke bu gurunya. Kadang kalau misalnya untuk masalah-masalah itu tidak bisa dijelaskan guru secara langsung, tidak bisa ditanyakan secara langsung, tetapi juga ada timbul kreatif gitu. Ada misalnya makanya jadi memanfaatkan HP-nya lewat YouTube gitu, tapi dengan syarat memang saya kasih time-nya ya, waktunya untuk belajar gitu. Dan bisa ini juga anak saya juga lebih kreatif untuk di dapur gitu Mbak. Ya. Jadi apa yang tidak diajarkan di sekolah bisa dipelajari di rumah karena ada lebih banyak waktu senggang gitu. Iya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya saya memasak, kadang misalnya bersama kakaknya. Jadi kayak cooking gitu Mbak. Coba-coba dengan dari resep YouTube. Iya gitu. Itu juga suatu hal yang bisa dikatakan positif gitu ya. Jadi ketika belajar daring bisa menggunakan media HP, bisa mencari misalnya bukan suatu karena saya pikir untuk ilmu itu tidak hanya sebatas yang didapat dari buku gitu, tetapi banyak sekali untuk memperoleh tambahan pengalaman, tambahan ilmu. Itu bisa dari melihat, dari mendengar, bisa praktek.
sendiri Ya, gitu. di balik Biasanya, kondisi iya, pandemi yang seperti ini banyak positifnya juga ya Bu. Kalau misalnya kita bisa mengarahkan ke arah yang positif, iya, iya. seperti tadi banyak waktu-waktu yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak didapat dari sekolah. Iya, jadi kebetulan anak saya nih sering praktek bikin masakan gitu ya. Itu diawali apa? Diawali mungkin dari tugas dari sekolah, membantu membuat masakan dengan bahan dasar yang mudah didapat di sekitarnya, singkong misalnya ya. Singkong gitu. Jadi waktu itu senang dengan marut sendiri, dengan dengan dibantu saya, caranya bagaimana saya sampaikan seperti ini gitu. Jadi anak merasa bangga dengan hasilnya sendiri. Kemudian difoto, dikirim bu gurunya. Apalagi kalau misalnya coba-coba lagi. Iya, apalagi kalau misalnya bu gurunya misalnya ada follow up-nya misalnya, oh bagus sekali gitu. Ada feedback yang bagus. Iya, gitu. Enak sekali kayaknya gitu. Jadi anak itu suatu diapresiasi, merasa diapresiasi dan semangat. Oke Ibu, dalam kondisi seperti saat ini, setelah kita hampir 1,5 tahun ya Bu belajar di rumah, itu untuk kedepannya harapan Ibu sebagai orang tua, itu baiknya dalam kondisi seperti ini anak kembali ke sekolah atau tetap belajar di rumah Bu? Menurut Ibu baiknya seperti apa untuk harapan Ibu sendiri? Kalau saya sendiri, karena yang di sekolah anak saya itu lingkungan daerah asalnya anak itu banyak, lebih luas. Jadi kita tetap berharap itu sesuai nanti dengan pemerintah. Pemerintah sudah menyatakan aman, tentu saja kita juga ngikut gitu Mbak. Tetapi kalau misalnya masih, apalagi ini yang jelas belum bisa dinyatakan hijau semua gitu ya, daerah-daerah asal anaknya itu. Nanti ketika diadakan tatap muka, tetap sih ada harapan nanti semoga cepat selesai untuk kegiatan tatap muka, kegiatan pembelajaran secara langsung seperti normal, seperti biasanya, seperti itu. Jadi itu karena apa? Karena harapan kami memang nanti anak bisa kembali beraktivitas seperti biasanya, sekolah seperti biasanya dalam kondisi anak-anak aman, sehat, seperti itu. Dan untuk yang karena yang di MI terutama ini yang anak saya titipkan gitu, meskipun dari bu gurunya sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk divaksin semuanya gitu ya, tetapi di sisi lain gurunya sudah divaksin, tetapi untuk yang kedatangan dari anak-anak itu, dan nanti ketika anak tidak bisa menahan diri gitu ya, tidak bisa harus jaga jarak, harus prokesnya gitu, nanti itu bisa yang saya khawatirkan itu nanti bisa menimbulkan klaster gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan bisa segera normal kembali dengan syarat kegiatan dengan new normal ya, yang 5M, dan itu memang sudah dinyatakan aman dari pemerintah gitu. Dan tetap menunggu arahan dari pemerintah ya. Yang terpenting adalah anak sehat, anak aman juga sih. Karena anak-anak juga masih belum bisa mengondisikan diri sendiri kan. Cuci tangan, pakai masker juga masih butuh arahan dari orang tua, dari guru. Ibu, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi ilmu dengan kami. Semoga ibu dan keluarga sehat selalu, semoga tetap semangat dalam mendampingi anak belajar di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bisa bertemu dengan Mbak Nela sebagai mahasiswi STAISPA Sunan Pandanara.
apa yang sudah saya berikan, sudah saya sampaikan, semoga bisa membantu Mbak dan bisa bermanfaat untuk Mbak sendiri dan yang lain, mungkin mahasiswa yang lain, Sispa Sunan Pandanaran. Begitu Mbak, mohon maaf bila mungkin ada kekurangan atau ada salah tutur yang saya aturke, kurang berkenan dalam saya menjelaskan, saya dalam menyampaikan penjelasan yang diharapkan oleh Mbak Naila itu masih kurang, bisa juga nanti ketemu di lain hari gitu. Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Monggo kembali beraktivitas, dari kami mohon pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.